Good morning, brothers and sisters in Christ. Selamat pagi saudara-saudara dalam Kristus. Let us open our Bibles to Hebrews chapter 11. Mari kita membuka Alkitab kita kepada Ibrani pasal yang ke-11. Today we will be looking at chapter 11 starting from verse 1 until verse 16. Hari ini kita akan membaca pasal yang ke-11 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. For this passage I will read once and Brother David will read once in two languages. Pengkhotbah akan membacakan sekali dan penterjemah juga akan membacakannya di dalam bahasa Indonesia. Hebrews chapter 11 verse 1. Now, faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. For by it the people of old received their commendation. By faith we understand that the universe was created by the word of God, so that what is seen was not made out of things that are visible. By faith Abel offered to God a more acceptable sacrifice than Cain, through which he was commended as righteous, God commending him by accepting his gifts. And through faith, though he died, he still speaks. By faith, Enoch was taken up so that he should not see death, and he was not found because God had taken him. Now, before he was taken, he was commended as having pleased God. And without faith, it is impossible to please him. For whoever would draw near to God must believe that he exists and that he rewards those who seek him. By faith, Noah, being warned by God concerning events as yet unseen, in reverent fear, constructed an ark for the saving of his household. By this he condemned the world and became an heir of the righteousness that comes by faith. By faith, Abraham obeyed when he was called to go out to a place that he was to receive and as an inheritance. And he went out not knowing where he was going. By faith, he went to live in the land of promise, as in a foreign land, living in tents with Isaac and Jacob, heirs with him of the same promise. For he was looking forward to the city that has foundations, whose designer and builder is God. By faith, Sarah herself received power to conceive, even when she was past the age, since she considered him faithful who had promised. Therefore, from one man, and him as good as dead, were born descendants as many as the stars of heaven, and as many as innumerable grains of sand by the seashore. These all died in faith, not having received the things promised, but having seen them and greeted them from afar, and having acknowledged that they were strangers and exiles on the earth. For people who speak thus make it clear that they are seeking a homeland. If they had been thinking of that land from which they had gone out, they would have had opportunity to return. But as it is, they desire a better country, that is, a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for he has prepared for them a city. Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian yang kepadanya bahwa ia benar,
karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Amen. Amin. I would like to begin my sermon today by talking about hope. Saya ingin memulai khotbah saya pada hari ini dengan membicarakan tentang harapan. Mankind is a peculiar creature. Manusia adalah makhluk yang unik. We are made to have many spiritual desires. Kita diciptakan untuk mempunyai banyak sekali keinginan rohani. We desire love and meaningful relationships. Kita menginginkan kasih dan juga relasi yang bermakna. We desire knowledge beyond the observable universe. Kita menginginkan pengetahuan yang melampaui alam semesta yang dapat diamati. We desire long-lasting happiness. Kita menginginkan kebahagiaan yang bertahan lama. All these desires cannot be fulfilled by things of this world. Semua keinginan ini tidak dapat dipenuhi oleh hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Hence, they are spiritual desires. Karena itu mereka adalah keinginan rohani. Why do we have spiritual desires? Mengapakah kita mempunyai keinginan rohani? It is because God made us that way. Sebabnya adalah karena Allah menciptakan kita demikian. We are God's creatures designed to enjoy a loving relationship with our Creator. Kita adalah ciptaan Allah, dirancang untuk menikmati relasi yang penuh kasih dengan pencipta kita. We are like a computer mouse. Kita itu seperti mouse komputer atau tikus. It is not designed to function alone or to exist for itself. Ia tidak dirancang untuk berfungsi atau ada pada dirinya sendiri. Rather, it only has a meaningful existence when it is attached to a computer. Melainkan ia hanya mempunyai keberadaan yang bermakna ketika ia terhubung dengan komputer. Just as the mouse is designed for the computer, so also are we designed for God. Sama seperti tikus itu dirancang bagi komputer, demikian pula kita dirancang untuk Allah. When we look inside, we can see that we are spiritually programmed to desire God. Kita melihat di dalam diri kita diprogram secara rohani untuk menginginkan Allah. And we are purposely designed to be incomplete so that we are drawn to God who completes us. Dan dengan sengaja kita dirancang untuk menjadi tidak lengkap sehingga kita tertarik kepada Allah yang akan melengkapi kita. And part of this incompleteness in mankind is a little desire called hope.
Dan bagian dari ketidaklengkapan ini di dalam diri umat manusia adalah sebuah keinginan akan satu hal ini yang disebut harapan. What is hope? Apa itu harapan? Hope is simply an expectation that there will be a better time in the future. Sederhananya pengharapan itu adalah sebuah ekspektasi bahwa akan ada masa depan yang lebih baik. However, this expectation regarding the future is not something that comes easily to us mankind. Akan tetapi ekspektasi akan masa depan ini bukanlah sesuatu yang mudah bagi kita manusia. Because we cannot see into the future. Karena kita tidak bisa melihat ke depan. Much less to determine what will happen in the future. Apalagi menentukan apa yang akan terjadi di masa depan. For example, I can go to the state library right now and shout on top of my lungs, I will be the first Chinese Prime Minister of Australia. Sebagai contoh, saya bisa sekarang pergi ke depan State Library dan berteriak sekencang-kencangnya bahwa saya akan menjadi Perdana Menteri Cina pertama di Australia. But these words, as impressive as they may sound, are essentially empty. Tetapi perkataan ini meskipun kedengarannya sangat hebat, pada dasarnya adalah kosong. It doesn't matter how many times or how loud I shout these words. Tidak peduli seberapa sering atau berapa kerasnya saya meneriakkan teriakan ini. At the end of the day, I cannot guarantee with certainty that I will accomplish what I hope for. Pada akhirnya saya tidak dapat menjamin dengan kepastian bahwa saya akan mencapai apa yang saya harapkan itu. And this inability to determine the future belongs to every human being. Dan ketidakmampuan untuk menentukan masa depan ini ada pada setiap umat manusia. And here we are faced with one of the greatest dilemmas of mankind. Dan kini kita berhadapan dengan sebuah dilema terbesar di dalam manusia. On the one hand, we are anxious about what will happen in the future. Di satu sisi kita khawatir, gelisah tentang apa yang akan terjadi di masa depan. On the other hand, we lack the ability to see what will happen in the future. Di sisi yang lain, kita tidak punya kemampuan untuk melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Is this dilemma a bad thing? Apakah dilema ini adalah hal yang buruk? Not necessarily. Tidak tentu. This dilemma is a signpost that God had placed in our hearts. Dilema ini adalah bagaikan sebuah rambu-rambu yang Allah tempatkan di dalam hati kita. It points us to God. Ia menunjukkan kita kepada Allah. While we can't know the future, God can. Meskipun kita tidak dapat melihat masa depan, tetapi Allah bisa. In fact, He doesn't only know the future, He determines the future. Sesungguhnya ia bukan hanya tahu masa depan, tetapi ia juga menetapkan masa depan. In Isaiah 46, the prophet proclaims that God declares the end from the beginning and from ancient times, things not yet done, saying, My counsel shall stand, and I will accomplish all my purpose. Di dalam Yesaya 46, sang nabi memproklamasikan bahwa Allah memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. And in Psalm 33, verse 11, it is said, The counsel of the Lord stands forever, the plans of his heart to all generations. Dan di Mazmur ayat 33 ayat 11 dikatakan, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. While we ourselves don't know the future, we know that God knows. Meskipun kita sendiri tidak tahu akan apa yang terjadi di masa depan, tetapi kita tahu bahwa Allah tahu. Because God knows, it is entirely possible for us to know what will happen in the future. Karena Allah tahu, maka sangatlah mungkin bagi kita untuk tahu akan apa yang terjadi di masa depan. This knowledge does not come by way of experience. Pengetahuan ini tidak didapat dari pengalaman. Because we cannot see into the future. Karena kita tidak mampu untuk melihat ke depan. Rather, this knowledge comes by way of faith. Melainkan pengetahuan ini didapat melalui iman. In other words, God knows the future, He tells us about it, and we believe it. Dengan kata lain, Allah mengetahui masa depan, Ia menyatakannya kepada kita, dan kita mempercayainya. We are able to know things that we cannot fully understand or experience personally. Kita bisa mengetahui hal-hal yang tidak kita mengerti sepenuhnya atau kita alami sendiri. When we believe in someone who does understand fully. Ketika kita percaya kepada seseorang yang sungguh-sungguh mengerti sepenuhnya. And that person is God. Dan orang itu ialah Allah. Some people think that true knowledge cannot come by way of faith.
Sebagian orang berpikir bahwa pengetahuan yang sejati tidak mungkin didapat melalui iman. That's untrue. Hal ini tidak benar. Imagine a mother says this to a child, I love you. Bayangkan seorang ibu mengatakan hal ini kepada anaknya, aku mengasihi engkau. And baffled, the child responds like this. Dan dengan bingung anaknya kemudian menjawab demikian. I have no rational grounds to believe in your words. Saya tidak punya dasar rasional apapun untuk mempercayai perkataanmu. Because I cannot validate your emotional state of being by way of objective experimentation. Karena aku tidak dapat menguji keadaan emosimu dengan cara eksperimentasi yang objektif. Therefore, I shall be forever cursed to never find out your true motive behind all your seemingly loving actions toward me. Karena itu saya selamanya terkutuk, tidak akan pernah tahu motivasi aslimu di belakang semua perbuatanmu yang kelihatannya penuh kasih itu. This is absurd. Ini adalah sebuah kegilaan. We can know something truly by believing in someone else's words. Kita bisa mengetahui sesuatu dengan benar dengan cara percaya akan perkataan orang lain. And this is true when the person knows something that we don't and that he is trustworthy. Dan hal ini mungkin ketika kita percaya akan perkataan orang itu dan orang itu tahu akan hal yang tidak kita tahu dan orang itu dapat dipercayai. And this is what our passage today is all about. Dan perikop kita hari ini adalah tentang hal ini. Hebrews chapter 11 invites you to put your trust once again in God. Ibrani pasal yang ke-11 sekali lagi mengundang saudara untuk menaruh percayamu kepada Allah. Because not only does he know things we don't, Karena tidak hanya ia tahu hal-hal yang tidak kita ketahui, he is trustworthy. ia juga dapat dipercayai. Christianity is a religion that has a special emphasis on the future. Kekristenan adalah agama yang mempunyai penekanan khusus terhadap masa depan. If there is a phrase that describes the Christian life, it is this: Jika ada satu frase yang menggambarkan kehidupan Kristen, maka itu adalah hal ini. suffering unto glory. Penderitaan kepada kemuliaan. In Hebrews chapter 4, the author describes the Christian life like Israel wandering in wilderness. Dalam Ibrani pasal yang keempat, sang penulis menggambarkan kehidupan Kristen seperti orang Israel berkelana di padang belantara. We know that God brought Israel out of the land of Egypt and promised to give them the land of Canaan. Kita tahu bahwa Allah memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir untuk pergi ke tanah Kanaan. But before they entered and conquered the land of Canaan, they were living in the wilderness outside of Canaan for 40 years. Tetapi sebelum mereka masuk dan menguasai tanah Kanaan, mereka tinggal dan hidup di padang belantara selama 40 tahun. The journey from wilderness to Canaan is a journey from suffering to glory. Perjalanan dari Mesir menuju Kanaan adalah perjalanan dari penderitaan kepada kemuliaan. In the very same way, the Christian life is just like this. Dengan cara yang sama, kehidupan Kristen juga lah demikian. Jesus says to his disciples, "In the world you have tribulation, but take heart, I have overcome the world." Yesus berkata kepada para muridnya, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. There will be suffering in the Christian life, Akan ada penderitaan di dalam kehidupan Kristen. and it is promised by our Savior. Dan ini telah dijanjikan oleh juru selamat kita. But the world cannot hold us forever, Tetapi dunia tidak dapat mengekang kita selamanya. because Jesus is victorious over it. Karena Yesus telah menang atasnya. And similarly, the Apostle Paul says this before his death: Dan demikian pula Rasul Paulus mengatakan hal ini sebelum kematiannya. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Henceforth, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have loved his appearing. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. If the pattern of Christian life is suffering unto glory, Jika pola kehidupan Kristen adalah penderitaan menuju kepada kemuliaan, where are we on the timeline? maka di manakah kita di dalam rentang waktu ini? We're currently in the suffering part.
Kita saat ini sedang berada di dalam bagian penderitaan. When we are in our present suffering, what becomes our motivation to keep going? Ketika kita berada di dalam penderitaan saat ini, apakah yang menjadi motivasi kita untuk terus bertahan dan maju? It is future glory. Yaitu adalah kemuliaan di masa depan. It is a promise of a better future. Yaitu adalah janji akan masa depan yang lebih baik. It is a hope. Yaitu adalah pengharapan. No one can suffer unto glory without faith. Tidak ada seorang pun yang dapat menderita menuju kepada kemuliaan tanpa iman. And to prove this point, the author of Hebrews will go through the Old Testament saints one by one. Dan untuk membuktikan hal ini, maka penulis Ibrani akan merunut orang-orang kudus dalam perjanjian lama satu persatu. To show how they live by faith and how they are saved by faith. Untuk menunjukkan bagaimana mereka hidup oleh iman dan bagaimana mereka diselamatkan oleh iman. So for the rest of the sermon, we will preach through the people just as they are presented in this chapter. Jadi untuk sisa dari khotbah ini kita akan mengkhotbahkan orang-orang itu sebagaimana mereka dijabarkan di dalam pasal ini. And hopefully their life will become an example for us to imitate. Dan semoga hidup mereka menjadi teladan bagi kita untuk kita ikuti. Let's begin with Abel. Mari kita mulai dengan Habel. Let us look at verse 4. Mari kita lihat ayat yang keempat. Here it is said that Abel offered a sacrifice that was more acceptable than his brother Cain's. Di sini dikatakan bahwa Habel mempersembahkan korban kepada Allah yang lebih baik daripada korban Kain. This points back to what happened in Genesis 4. Hal ini menunjuk kembali kepada apa yang terjadi di dalam Kejadian pasal keempat. In Genesis 4, two brothers were mentioned, Cain and Abel. Dalam Kejadian 4 di dua bersaudara disebutkan, yaitu Kain dan Habel. They were both sons of Adam and Eve. Mereka keduanya adalah anak dari Adam dan Hawa. The Bible never told us clearly as to why Abel's sacrifice was accepted but Cain's not. Alkitab tidak pernah dengan jelas menyatakan mengapa persembahan korban Habel diterima sedangkan persembahan Kain tidak. However, there are a few hints that can help us. Akan tetapi ada beberapa petunjuk yang dapat menolong kita. Firstly, it is mentioned that Abel made a sacrifice with the best thing he has. Yang pertama disebutkan bahwa Habel mempersembahkan korban dari yang terbaik dari yang ia punya. Genesis 4 verse 4 says that Abel sacrificed the firstborn of his flock of their fat portions. Kejadian 4 ayat yang keempat mengatakan bahwa Habel mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. However, Cain's sacrifice is simply mentioned as the fruit of the ground. Akan tetapi korban Kain hanya disebutkan sebagai hasil tanah. Secondly, God did not accept Cain's sacrifice because he has not done what is right. Yang kedua, Allah tidak menerima korban Kain karena ia tidak melakukan yang benar. God spoke to Cain later saying, "If you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin is crouching at the door." Allah berkata kepada Kain, "Apa kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu." It may seem at first that Abel is accepted for his works. Sekilas kelihatannya seperti Habel diterima karena perbuatannya. Because he did what is right, therefore his sacrifice was accepted by God. Karena ia melakukan yang benar, maka persembahannya diterima oleh Allah. However, later in verse 6, a very important statement is given. Akan tetapi di dalam ayat yang ke-6 diberikan sebuah pernyataan yang sangat penting. Here in Hebrews 11 verse 6, without faith, it is impossible to please God. Di dalam Ibrani 11 ayat ke-6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Abel, as good as he was still a sinner. Seberapa baik pun Habel, ia tetaplah orang berdosa. And if you have been following the argument in the book of Hebrews regarding the role of the high priest, dan jika saudara mengikuti runtut argumentasi di dalam kitab Ibrani dan tentang imam besar, you know that sinners cannot approach God. Saudara tahu bahwa seorang pendosa tidak mungkin menghampiri Allah. And their sacrifice will not be accepted. Dan persembahan korbannya tidak mungkin diterima. And the Jews know this very well. Dan orang-orang Yahudi sangat tahu benar akan hal ini. So the only way Abel can offer an acceptable sacrifice, jadi satu-satunya cara Habel dapat mempersembahkan korban yang berkenan, is if
he also has Christ as his great high priest. adalah juga jika ia mempunyai Kristus sebagai imam besar agungnya. That Abel's sins were forgiven in Christ also. Jika bahwa dosa-dosanya pun diampuni di dalam Kristus. His sacrifice was accepted not because of his work, but his faith. Persembahannya tidak diterima bukan karena perbuatannya, tetapi karena imannya. And his faith still speaks until today as an example for us to follow. Dan imannya masih berbicara sampai hari ini menjadi teladan untuk kita ikuti. Next up we have Enoch. Selanjutnya kita mempunyai Henok. It is written in Genesis 5 that Enoch walked with God and he did not experience death, for God took him. Tertulis di dalam Kejadian 5 bahwa Henok hidup bergaul dengan Allah dan ia tidak mengalami kematian sebab ia telah diangkat oleh Allah. Even though the book of Genesis did not mention Enoch's faith, Meskipun kitab Kejadian tidak menyebutkan tentang iman Henok, the author implies it by making the same argument regarding Abel's sacrifice. sang penulis menyiratkannya dengan membuat argumen yang serupa dengan korban Habel. How could a sinner condemned to death be accepted by God? Bagaimana mungkin seorang pendosa yang terkutuk kepada maut dapat diterima oleh Allah, Even to be brought into heaven. bahkan diangkat ke surga? For Enoch to walk with God, he must have seen God and believed in God. Bahwa Henok hidup bergaul dengan Allah, ia pasti telah melihat Allah dan percaya kepada Allah. Moreover, to walk with God means to live his life for God. Lebih lagi bergaul dengan Allah artinya hidup bagi Allah. Thus it is said in verse 6, he drew near to God because he believed in God's existence and God's promises that he will reward those who seek him. Maka dikatakan di dalam ayat 6 bahwa ia mendekat kepada Allah karena ia percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Just as Jesus said in Matthew 7, Sama seperti yang Yesus katakan di dalam Matius 7. ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and it will be opened to you. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds, and to the one who knocks it will be opened. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Enoch approached God by faith. Henok menghampiri Allah di dalam iman. He believed that God would allow him to approach God. Ia percaya bahwa Allah akan mengizinkannya untuk menghampiri Allah. And indeed, God did. Dan tentu saja Allah memang berkenan. Because Enoch pleased God, he escaped the punishment of sin, which is death. Karena Henok menyenangkan hati Allah, maka ia luput dari penghukuman mati. This acts as a shadow of God's redemption fulfilled in Jesus Christ. Ini adalah bayang-bayang dari penebusan Allah yang digenapi di dalam Yesus Kristus. That is, those who believe in the person and works of Jesus will escape eternal death. Yaitu barang siapa percaya kepada pribadi dan pekerjaan Yesus Kristus, ia akan luput dari kematian kekal. After Enoch comes Noah. Setelah Henok ada Nuh. Unlike Abel and Enoch, God spoke to Noah and gave him a very specific task to follow. Tidak seperti Henok dan Habel, Allah berfirman kepada Nuh dan memberinya tugas yang khusus untuk dilaksanakan. God tells Noah to build an ark Allah menyuruh Nuh untuk membangun sebuah bahtera. because a great flood will come soon. Karena sebuah banjir yang besar akan segera datang. Although Noah did not see God, he was called to believe in God's word and to act upon it. Meskipun Nuh tidak melihat Allah, tetapi ia dipanggil untuk percaya kepada firman Allah dan bertindak seturutnya. And Noah did believe. Dan Nuh percaya. By faith, Noah anticipated the flood which will come in the future. Oleh iman, Nuh telah mengantisipasi air bah yang akan datang di kemudian hari. By faith, he feared God's judgment and built the ark according to God's design. Oleh iman, ia telah takut akan penghakiman Allah dan ia membangun bahtera itu seturut dengan rancangan Allah. As the waters flooded the world, Noah and his family escaped the judgment by staying in the ark. Ketika air bah membanjiri dunia, Nuh dan keluarganya luput dari penghakiman itu karena mereka diam di dalam bahtera itu.
So what saved Noah? Jadi apakah yang menyelamatkan Nuh? Was it the ark? Apakah itu bahtera? Well, yes. Ya. However, if Noah did not believe in God, he would not have built the ark. Akan tetapi jika Nuh tidak percaya kepada Allah, ia tidak akan membangun bahtera itu. And no matter how good he was as a person, Dan tidak peduli berapa baik pun ia sebagai seorang manusia, he would have been destroyed by the flood along with everyone else. ia tentu akan dibinasakan bersama dengan orang-orang lain oleh air bah itu. And trust me, out of the people who died in the flood, there must be people who are considered to be better than others. Dan percayalah kepada saya bahwa dari antara orang-orang yang binasa oleh banjir itu, pasti ada orang-orang yang dipandang lebih baik daripada yang lain. However, their works did not save them. Akan tetapi perbuatan mereka tidak menyelamatkan mereka. The flood destroyed everyone, Air bah itu membinasakan semua orang, except those who by faith entered the ark. kecuali mereka yang oleh iman masuk ke dalam bahtera itu. And as the world was being flooded, Dan selagi dunia itu dibanjiri oleh air bah, the ark stands as a sign of condemnation for those who did not believe in Noah's prophecy. bahtera itu berdiri sebagai tanda dari penghukuman Allah oleh orang-orang yang tidak percaya. The story of Noah and the great flood is not just about the terrible natural disaster. Cerita Nuh dan air bah itu bukan hanya tentang bencana alam yang dahsyat. To understand the story correctly, we must first know why God flooded the world in the first place. Untuk mengerti cerita ini dengan benar, kita pertama-tama harus mengetahui alasan mengapa Allah membanjiri dunia. It is mentioned in Genesis 6, verses 5 and 7. Disebutkan di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 dan 7. The Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. So the Lord said, I will blot out man, whom I've created from the face of the land, man and animals and creeping things and birds of the heavens, for I'm sorry that I made them. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. The great flood was not an unfortunate event. Air bah adalah peristiwa yang buruk. It was specifically mentioned as God's judgment against the sins of the world. Ia disebutkan dengan jelas sebagai sebuah penghakiman Allah terhadap dosa-dosa dunia. And yet Noah and his family were spared in this universal judgment. Akan tetapi Nuh dan keluarganya terluputkan dari penghukuman universal ini. If the flood water represented God's righteous judgment against sin, Jika air bah itu melambangkan penghukuman Allah yang benar atas dosa, then the ark represented salvation by faith. maka bahtera itu melambangkan keselamatan oleh iman. The fundamental difference between Noah and the rest of mankind is not that Noah was sinless, Perbedaan mendasar antara Nuh dan seluruh orang lain bukanlah bahwa Nuh tidak berdosa, for he was a sinner too. karena ia pun adalah seorang pendosa. The only difference lies in the fact that he believed in God's word. Perbedaan satu-satunya ada pada fakta bahwa ia percaya kepada firman Allah And he acted upon that faith. dan bahwa ia bertindak seturut dengan iman itu. After Noah, Abraham and Sarah were mentioned. Setelah Nuh, Abraham dan Sarah disebutkan. When we talk about faith in the Old Testament, we can hardly miss Abraham. Ketika kita berbicara tentang iman di dalam perjanjian lama, kita tidak mungkin melewatkan Abraham. His extraordinary life is a perfect example of what a faith journey looks like. Kehidupannya yang luar biasa itu menggambarkan sebuah contoh yang sempurna dari apa itu perjalanan iman. In the opening of Genesis 12, the Lord said to Abraham, Di dalam pembukaan dari Kejadian 12, Tuhan berfirman kepada Abraham, Go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you, and I will make you a great nation, and I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and him who dishonors you I will curse,
and in you all the families of the earth shall be blessed. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. At this point, Abraham did not know where he was going. Pada waktu itu Abraham tidak tahu kemana ia akan pergi. He did not know what kind of blessing God had planned for him. Ia tidak tahu berkat macam apa yang Tuhan telah sediakan baginya. He did not know what kind of challenges await him in the future. Ia tidak tahu tantangan seperti apa yang menanti dia di masa depan. But when God's word came to Abraham, he obeyed immediately. Tetapi ketika firman Allah datang kepada Abraham, ia taat dengan segera. As we read the story of Abraham, we might think that maybe Abraham never believed in the true gospel. Ketika kita membaca tentang cerita Abraham, mungkin kita berpikir bahwa mungkinkah Abraham tidak sungguh-sungguh percaya kepada Injil yang sejati? He simply believed in a prosperity gospel. Ia mungkin hanya percaya kepada Injil kemakmuran. That he followed God because he believed that God would make him rich. Bahwa ia mengikuti Allah karena percaya bahwa Allah akan membuat ia menjadi kaya. But that's not true actually. Tetapi ini sesungguhnya tidaklah benar. Yes, God did promise him earthly possessions. Ya memang bahwa Allah menjanjikan Abraham akan harta duniawi. But if that's what Abraham wanted, he would not have obeyed God. Tetapi jika itulah yang Abraham inginkan, ia tentu tidak akan mengikuti Allah. Before God came to him, Abraham and his family were already settled down in the land of Haran. Sebelum Allah datang kepada Abraham, Abraham pada waktu itu telah menetap di tanah Haran. In the land of Haran, he is well protected by his people. Dan di tanah Haran itu, ia sangat terlindung oleh orang-orang di sekitarnya. And he was already fairly rich to begin with. Dan ia memang sudah cukup kaya pada awalnya. If Abraham was thinking about inheriting a land, he did not have to obey God. Jika yang diinginkan Abraham adalah kenyamanan dan harta, maka ia tidak seharusnya menaati Allah. All he needed to do was to stay where he was and continue to do what he had been doing. Yang harus ia lakukan adalah tetap berada di mana dia berada dan tetap melakukan apa yang ia sudah lakukan. But Abraham obeyed God and followed his guidance, leaving his father and his brothers behind. Tetapi Abraham mengikuti perintah Allah dan meninggalkan ayahnya dan meninggalkan saudara-saudaranya. And he ventured into a strange land, a land which was already occupied by the Canaanites. Dan ia mengembara menuju kepada tanah yang asing, tanah yang sudah didiami oleh orang-orang Kanaan. In fact, if we look back to Genesis 12, you will realize that God did not even promise to give Abraham any land. Sesungguhnya jika saudara melihat dan mengamati kembali Kejadian 12, saudara akan menyadari bahwa Allah tidak menyebutkan janji Abraham tanah apapun. If all that Abraham wanted was comfort and wealth, he should not have obeyed God. Jika yang diinginkan Abraham adalah kenyamanan dan harta, maka ia tidak seharusnya menaati Allah. But why did he obey God? Tetapi mengapakah ia menaati Allah? Because he believed in God. Karena ia percaya kepada Allah. He knew that God had a plan and he wanted to be a part of it. Ia tahu bahwa Allah mempunyai rencana dan ia ingin berbagian dalam rencana itu. Abraham knew that God was building a nation for himself. Abraham tahu bahwa Allah sedang membangun sebuah bangsa bagi dirinya sendiri. And he knew that this blessing is greater than all the wealth this world can offer. Dan ia tahu bahwa berkat ini jauh lebih besar daripada segala harta yang dapat ditawarkan dunia ini. Choosing between living in comfort and following God, Abraham chose following God. Memilih antara hidup di dalam kenyamanan atau hidup mengikuti Allah, Abraham memilih untuk mengikuti Allah. Moreover, when Abraham lived in the land of Canaan, he still considered himself a sojourner. Lebih lagi ketika Abraham tinggal di tanah Kanaan, ia masih menganggap dirinya seorang pengembara. For the rest of his life, until the point of his death, Abraham lived in a tent. Selama sisa hidupnya sampai ia mati, Abraham hidup dan tinggal di dalam kemah. Even though he has arrived at Canaan, he knew that this was not his home. Meskipun ia telah tiba di tanah Kanaan, tetapi ia tahu ini bukanlah rumahnya.
He did not want to simply live in Canaan. Ia tidak mau hanya tinggal di Kanaan. He wanted to live in the city of God. Ia ingin tinggal di dalam kota Allah. He was still waiting for a homeland. Ia masih menantikan untuk sebuah tanah air. Even until death, Abraham and Sarah did not see the fulfillment of God's promise. Bahkan sampai mati, Abraham dan Sarah tidak melihat kegenapan dari janji Allah. God promised that their children will become a nation, Allah berjanji bahwa anak mereka akan menjadi bangsa yang besar. but they only had one son, Isaac. Tetapi mereka hanya mempunyai satu orang anak laki-laki, yaitu Ishak. God promised that they would inherit the land of Canaan, Allah berjanji bahwa mereka akan memiliki tanah Kanaan, but they never owned the land. tetapi mereka tidak pernah memiliki tanah itu. If Abraham believed in God for wealth, then he would have cursed God in his old age. Jika Abraham percaya kepada Allah karena harta, maka tentu ia sudah mengutuki Allah di hari tuanya. He did not enjoy the benefit of God's biggest promises in his life. Ia tidak menikmati berkat-berkat terbesar dari Allah di dalam hidupnya. But the fact that he was at peace in his old age tells us something important. Tetapi fakta bahwa ia berada di dalam damai di hari tuanya memberitahu kita sesuatu yang sangat penting. He came to understand that his true inheritance is not on earth, but in heaven. Ia mengerti bahwa warisannya yang sejati bukanlah berada di dunia ini tetapi di sorga. Not in this life, but the next life. Bukan di dalam hidup ini tetapi di dalam hidup yang akan datang. Therefore, it is said in verse 13 that they acknowledged that they were strangers and exiles on the earth. Karena itu dikatakan di dalam ayat yang ke-13 bahwa mereka mengakui mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. If they don't feel at home on earth, it means that they're seeking for heaven. Jika mereka tidak merasa berada di rumah di bumi ini, itu artinya mereka mencari surga. And God said something very dear to Abraham. Dan Allah mengatakan sesuatu yang dekat bagi Abraham. Verse 16, therefore God is not ashamed to be called their God, for he has prepared for them a city. Sebab itu Allah tidak malu disebut sebagai Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Ayat 16. If Abraham hoped for a heavenly home until the point of death, jika Abraham mengharapkan rumah surgawi sampai akhir hayatnya, only to find out that God did not prepare a home for him, lalu mendapati bahwa Allah tidak menyiapkan rumah baginya, but then God would be ashamed. maka Allah akan dipermalukan. But God is not ashamed, Tetapi Allah tidak malu, because he is a God who fulfills his promises. karena ia adalah Allah yang menggenapi janji-janjinya. When we read about the faith of these Old Testament saints, what should we make of it? Ketika kita membaca tentang iman dari orang-orang kudus perjanjian lama, apa yang harus kita ambil? Sometimes when we are reading the Bible, we separate ourselves from the biblical characters. Terkadang ketika kita membaca Alkitab dan kita memisahkan diri kita dari tokoh-tokoh Alkitab, We see them as the main characters of the Bible. kita melihat mereka sebagai tokoh utama dari Alkitab. They are just special. Mereka spesial. They are so much better than all of us. Mereka jauh lebih baik daripada kita semua. And they receive special care. Dan mereka menerima perlakuan yang khusus. If they're not special, their stories would not be written in the Bible. Jika mereka tidak spesial, tentu cerita mereka tidak akan tertulis di Alkitab. And this is true for myself too. Saya pun berpikir demikian. Sometimes when I read the Old Testament, I feel like I'm reading a fairy tale. Terkadang ketika saya membaca perjanjian lama, saya merasa seperti membaca cerita dongeng. That the stories are made more dramatic. Bahwa ceritanya dibuat secara lebih dramatis. And the biblical characters are portrayed better than who they actually were. Dan tokoh-tokoh Alkitab digambarkan dengan lebih besar daripada mereka sesungguhnya. But this is not the case of the Bible. Tetapi Alkitab tidaklah demikian. Just a quick glance through the Old Testament is enough for us to see that the Bible doesn't beautify its characters. Pembacaan cepat atas perjanjian lama sudah cukup membuat kita melihat bahwa Alkitab tidak memperindah tokoh-tokohnya.
They struggle with many sins, Mereka bergumul dengan banyak dosa, just like us. sama seperti kita. Some of them even have major failures in their lives. Sebagian dari mereka bahkan mempunyai kegagalan yang besar di dalam hidupnya. Their situation and our situation are not that different. Keadaan mereka dan keadaan kita tidaklah jauh berbeda. So how is it that they were able to persevere through the challenges of their lives? Jadi bagaimanakah mereka bisa bertahan di dalam segala tantangan dalam hidup mereka? It is faith, Adalah karena iman. by believing in God's promise. Dengan percaya kepada janji-janji Allah. Even though the Bible is completed so that nothing more will be added to it, Meskipun Alkitab itu sudah lengkap sehingga tidak ada apapun yang akan ditambahkan ke dalamnya. still, the story of God's redemption continues until today. Tetap cerita penebusan Allah itu masih berlanjut sampai hari ini. We exist in the same world with the saints in the Bible. Kita hidup di dalam dunia yang sama seperti oleh orang-orang kudus di dalam Alkitab. On one unbroken storyline. Di dalam sebuah alur cerita yang tak terputus. So that faith is the same for us as it was for them. Jadi iman itu adalah iman yang sama bagi kita dan bagi mereka. If Abel and Enoch were accepted by God because of their faith, Jika Henok dan Habel diterima oleh Allah karena iman mereka, so will we be accepted by God because of our faith. maka juga kita akan diterima oleh Allah karena iman. There is no longer any worry or doubt that God would not be pleased for us. Tidak ada lagi kekhawatiran atau keraguan bahwa Allah akan berkenan kepada kita. We are accepted because faith unites us to Christ. Kita telah diterima karena iman menyatukan kita dengan Kristus. We do not live to earn God's favor. Kita tidak hidup untuk memperoleh perkenanan Allah. We are currently living a new life knowing that we are favored by God. Kita saat ini hidup dengan mengetahui bahwa kita diperkenan Allah. If we misunderstand this, it is impossible for us to have joy in God. Jika kita salah mengerti hal ini, mustahil bagi kita untuk bersukacita di dalam Allah. The first step of experiencing God's true love is to know that we are lovable in Christ. Langkah pertama untuk mengalami kasih Allah yang sejati adalah mengetahui bahwa kita dapat dikasihi di dalam Kristus. Noah, Abraham, and Sarah have gone through the toughest challenge in their lives. Nuh, Abraham, dan Sarah telah mengalami tantangan terbesar dalam hidup mereka. Noah had to dedicate 100 years of his life constructing a giant ship. Nuh harus mendedikasikan 100 tahun hidupnya untuk membangun perahu perkasa. Abraham and Sarah had to wait 25 years until their first child was born. Abraham dan Sarah harus menunggu 25 tahun sampai anak sulung mereka lahir. And when it happened, Abraham was already 100 years old. Dan ketika hal itu terjadi, Abraham sudah berumur 100 tahun. These are not small challenges in life, Ini bukanlah tantangan yang kecil di dalam hidup. but because they believed in what God said to them, they were able to live day by day for a future promise. Tetapi karena mereka percaya akan Allah, apa yang Allah katakan kepada mereka, mereka dapat hidup dari hari ke hari untuk sebuah janji akan masa depan. Even though we can see their life story from beginning to end, they couldn't. Meskipun kita bisa melihat cerita hidup mereka dari awal sampai akhir, tetapi mereka tidak dapat. When the Bible said Abraham waited for 25 years, Ketika Alkitab berkata bahwa Abraham menunggu selama 25 tahun, he lived through those 9,000 days one by one. ia sungguh menghidupi 9.000 hari itu satu persatu. When Noah constructed his ark, Ketika Nuh membangun bahteranya, he pieced it together one plank at a time. ia membangun bahtera itu papan demi papan. And our Christian life is just like this. Dan kehidupan Kristen kita pun sama seperti itu. We each have our own challenges in life. Masing-masing dari kita mempunyai tantangan kita sendiri dalam hidup. And we don't know what lies ahead of us. Dan kita tidak tahu apa yang ada di masa depan. But out of this entire Bible, there will be truths that are written for you and your situation in life. Tetapi dari seluruh Alkitab ini akan ada kebenaran-kebenaran yang tertulis bagi saudara dan bagi keadaan hidup saudara. To those who are anxious, God says this.
Bagi mereka yang khawatir, Allah berkata demikian. Look at the birds of the air. They neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? To those who are weak, God says this: Bagi mereka yang lemah, Allah berkata demikian. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. And we are among the most privileged people of God. Dan kita adalah yang paling diistimewakan dari umat Allah. While they only receive God's word in a few sentences, Sedang mereka menerima firman Allah hanya di dalam beberapa kalimat. we receive God's word in a giant book. Kita menerima firman Allah dalam sebuah buku raksasa. And every word written in this book is penned by God. Dan setiap kata dari buku ini ditulis oleh Allah. Is your faith in God weak? Apakah imanmu di dalam Allah lemah? Take up the Bible and read, Ambillah Alkitab dan bacalah. and you will find what you need inside. Dan saudara akan mendapati apa yang saudara butuhkan di dalamnya. And I understand that right now we are living day by day in this lockdown. Saya mengerti bahwa kita saat ini hidup dari sehari ke sehari di bawah lockdown. And you might think that there's no end to this, Dan saudara mungkin berpikir bahwa ini tidak akan berakhir. and there's no hope in this. Dan bahwa tidak ada pengharapan di dalamnya. However, the Christian call is to persevere day by day, holding on to God's promise. Tetapi panggilan Kristen adalah untuk bertahan sehari demi sehari berpegang kepada janji Allah. Noah did it for 100 years. Nuh melakukan hal itu selama 100 tahun. Abraham and Sarah, 25 years. Abraham dan Sarah 25 tahun. How long will you be able to persevere in Christ? Berapa lama saudara akan bertahan di dalam Kristus? It might be that this is hard for us because this is our first actual persecution as Christians. Mungkin ini menjadi sulit bagi kita karena ini adalah penganiayaan pertama kita sebagai orang Kristen. Christian church is sanctified through sufferings. Gereja Kristen dikuduskan melalui penderitaan. And not everyone will be left behind at the end of the day. Dan tidak semua orang akan ditinggalkan pada akhirnya nanti. But the Christian faith is characterized by perseverance. Tetapi iman Kristen juga identik dengan bertahan. How much can we learn from Noah, from Abraham, and from Sarah? Berapa banyak yang dapat kita pelajari dari Nuh, dari Abraham, dan dari Sarah? Well, another thing we can learn is how the author of Hebrews describes their faith. Hal lain yang dapat kita pelajari adalah bagaimana penulis Ibrani menggambarkan menggambarkan iman mereka. Every time he mentions an Old Testament saint and how they believed in God, Setiap kali ia menyebutkan seorang kudus di perjanjian lama dan bagaimana mereka percaya kepada Allah, he always pointed to their actions. ia selalu melakukannya dengan menunjuk kepada perbuatan mereka. The author makes it clear that it is their faith which saves. Sang penulis membuat sangat jelas bahwa iman mereka lah yang menyelamatkan mereka. But this faith is not an emotional experience that is hidden inside our hearts. Tetapi iman ini bukanlah pengalaman emosi yang tersembunyi di dalam hati kita. Rather, it is precisely because they believed in God's promise, they were able to obey God with such courage. Melainkan justru karena mereka percaya kepada janji Allah, mereka dapat menaati Allah dengan keberanian yang seperti demikian. Sometimes our actions do not correspond to our faith Terkadang perbuatan kita tidak selaras dengan iman kita, because we don't believe enough. karena kita tidak cukup percaya. But does it mean that we don't have faith? Tetapi apakah ini artinya kita tidak punya iman? Not necessarily. Tidak tentu. Faith is a journey, Iman adalah sebuah perjalanan. and it is a learning process that spans our entire lives. Dan ia adalah sebuah proses pembelajaran yang mencakup seumur hidup kita. In fact, the Bible records the failures of Abraham and Sarah, Sesungguhnya Alkitab mencatat kegagalan Abraham dan Sarah,
to show us how their faith grew throughout their lives. Untuk menunjukkan kepada kita bagaimana iman mereka bertumbuh seumur hidup mereka. Now, growth is always a painful process. Pertumbuhan itu selalu merupakan sebuah proses yang menyakitkan. It requires change. Ia menuntut perubahan. It requires us to take risks. Ia menuntut kita untuk mengambil risiko. It requires us to let go of things in our grips. Ia menuntut kita untuk melepaskan hal-hal dari genggaman kita. Nobody said Christianity would be easy or comfortable. Tidak ada yang mengatakan bahwa kekristenan akan mudah atau nyaman. In terms of sanctification and growth, one of the greatest enemies is comfort. Di dalam hal pengudusan dan pertumbuhan, salah satu musuh terbesar kita adalah kenyamanan. Because comfort and growth are antithetical. Karena kenyamanan dan pertumbuhan itu bertolak belakang. You either choose growth or you choose comfort. Saudara entah memilih antara nyaman atau pertumbuhan. For those who have almost no discipline in life, Bagi mereka yang hampir sama sekali tidak ada disiplin di dalam hidup. living day by day for moments of leisure and pleasure, Hidup dari sehari ke sehari untuk momen-momen yang penuh dengan kesenangan. or that you're detached from the rest of the church and society. Atau saudara terpisah dari gereja dan masyarakat luas. Maybe you are currently living in a kind of comfort that is sabotaging your relationship with God. Mungkin saat ini saudara sedang hidup di dalam sebuah kenyamanan yang menyabotase hubunganmu dengan Allah. The Christian walk is difficult, Perjalanan Kristen itu sulit, yet we are called to walk this path. tetapi kita dipanggil untuk menjalani jalan ini. So there are two kinds of comforts available to us. Jadi ada dua jenis kenyamanan yang tersedia bagi kita. One comes from not taking another step forward. Yang satu datang dari tidak mengambil langkah ke depan. Another one comes from letting go of what we think belongs to us and surrendering it to God. Yang lain datang dari merelakan apa yang kita pikir milik kita dan menyerahkannya kepada Allah. This comfort comes from being closer and closer to God. Kenyamanan ini datang dari menjadi semakin dan semakin dekat dengan Allah. And out of these two comforts, only one is true. Dan dari dua kenyamanan ini hanya satu yang sejati. As I'm preparing this sermon, I'm growing more concerned about our church. Selagi saya mempersiapkan khotbah ini, saya menjadi semakin khawatir dengan gereja kita. I know what it's like to seek comfort at your own homes. Saya tahu bagaimana rasanya mencari kenyamanan di dalam rumah kita. I know this kind of silent suffering eats away our conviction day by day. Saya tahu bahwa penderitaan yang sepertinya diam ini menggerogoti iman kita sedikit demi sedikit. We can feel tired when we have nothing much to do. Kita bisa merasa begitu lelah ketika kita tidak punya banyak hal untuk dikerjakan. We can feel unhappy even though we're doing the things we think that will make us happy. Kita merasa tidak senang meskipun kita melakukan hal-hal yang kita pikir bisa membuat kita senang. We've lost control of our lives. Kita telah kehilangan kendali dari hidup kita. And we don't know what to live for tomorrow, only living for today. Dan kita tidak tahu bagaimana kita atau untuk apa kita hidup untuk hari esok, dan kita hanya tahu untuk hidup hari ini. If the people of God loses a vision that points to the future, Jika umat Allah kehilangan visi yang menunjuk kepada masa depan, they will stop seeing God. maka mereka akan berhenti melihat kepada Allah. Because God moves forward and you are staying in your own position. Karena Allah terus berjalan ke depan, sedang saudara tetap di dalam tempat saudara. That is why you're in such a bad situation right now. Itulah sebabnya mengapa saudara berada dalam keadaan yang sangat buruk saat ini. So maybe some of you might say this. Mungkin sebagian dari saudara akan mengatakan hal ini. I'm already very tired. Saya sudah sangat lelah. I'm already very unhappy. Saya sudah sangat tidak senang. Just leave me to the things that will make me happy. Biarkan saya dengan hal-hal yang akan membuat saya senang. You will destroy yourself like that.
saudara akan menghancurkan diri saudara sendiri demikian. The comfort you're seeking is received when you let go of the comforts you're holding dear to. Kenyamanan yang saudara cari itu akan saudara terima ketika saudara melepaskan kenyamanan yang sedang saudara pegang itu. And this is Christian life. Dan inilah kehidupan Kristen. Will you embrace the true comfort in life that comes by faith? Akankah saudara mendekap kenyamanan yang sejati itu yang saudara dapat melalui iman? The Old Testament saints did it. Orang-orang kudus perjanjian lama telah melakukannya. And now it's our turn. Dan sekarang adalah giliran kita. Let us pray. Mari kita berdoa. Oh dear Lord, Tuhan kami, please forgive us in the way we have responded to this global pandemic. ampunilah kami karena cara kami meresponi pandemi global ini. Please give us something to look forward to every day. Berikanlah kepada kami sesuatu untuk kami nantikan setiap hari. Please open up our grips and take away the comforts that destroy us. Tolonglah kami, bukakanlah tangan kami sehingga kami melepaskan hal-hal yang akan menghancurkan kami. Please cut away the ties of sin that weighs us down. Potonglah hubungan kami dengan dosa yang membawa kami tenggelam. And help us to choose actions that are painful but beneficial to us. Dan tolonglah kami untuk membuat keputusan-keputusan, melakukan hal-hal yang menyakitkan bagi kami, tetapi adalah baik untuk kami. And may you keep our church safe through this period of suffering. Dan kiranya Engkau menjaga gerejamu tetap aman di dalam masa penderitaan ini. And may the stories of your Old Testament people become our example to follow. Dan kiranya cerita dari orang-orang kudus-Mu di dalam perjanjian lama menjadi teladan untuk kami ikuti. If this global pandemic should last another year or two more, Jika pandemi global ini akan bertahan sampai 1 atau 2 tahun lagi, may we dedicate each day to you. biarlah kami mendedikasikan setiap harinya bagi Engkau. Do not let any of your sheep stray away. Jangan biarkan satu pun dari domba-domba-Mu terhilang. We pray all this in the name of your faithful Son, Jesus Christ. Kami mendoakan semuanya ini di dalam nama anak-Mu yang setia, Yesus Kristus. Amen. Amin.